Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya. Pemirsa, hari ini jumpa lagi bersama saya Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Bengkulu ini lebih luas lautannya dibandingkan dengan daratannya. Nah, ternyata hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis nih pemirsa, jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan jeli untuk meliriknya. Seperti tema kita pada hari ini, kita akan bahas yaitu gurihnya olahan gurita bersama dengan Bang Okta Junaidi. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Okta. Halo Mbak Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat luar biasa. Ini ya. Bersemangat ya tentunya. Iya pastinya dong, harus semangat itu kan setiap hari. Harus bersemangat setiap harinya ya. Oke, Abang, ini kan kita hari ini akan bahas mengenai gurihnya olahan gurita nih. Ini kita udah bisa lihat sih sebenarnya di samping kananku ini ya. Kalau saya samping kiri, Mbak. Ya. Ini udah ada produknya. Iya, betul. Oke, kita akan bahas itu, tapi sebelum itu mau tahu dulu nih, Abang asalnya dari mana aslinya? Kalau saya memang aslinya dari Kabupaten Kaur, karena jadi pemuda daerah yang memanfaatkan ataupun mengelola hasil dari kekayaan alam yang ada di daerahnya sendiri. Benar sekali, gurita benar-benar terkenal ya. Iya, komunitas utamanya di Kabupaten Kaur itu ya gurita. Jadi saya dari Kabupaten Kaur. Oh gitu. Nah, kalau kegiatan sehari-harinya sekarang ini apa selain mengurus ini? Kalau kegiatan sehari-hari ya pasti fokus untuk sekarang ini, fokus ke usaha ini terlebih dahulu. Karena kenapa? Dulunya pernah kerja di kantoran, cuman akhirnya memutuskan resign untuk fokus ke bisnis ini. Karena berpikir kalau misalnya sambilan itu belum maksimal. Benar akhirnya sekali. memutuskan untuk fokus ke pengembangan dari usaha ini. Dari sekarang ya sehari hari demi hari itu fokus bagaimana cara untuk ada progresnya, walaupun progresnya sedikit tapi setiap hari itu ada progres kemajuan dari usaha ini. Udah ada kemajuannya dari tahun kapan Bang? Dari tahun secara legalitasnya di tahun 2021, cuman untuk mulainya pada tahun 2020 pada saat saya masih kuliah. Karena kita 2020. itu awam, kita masih belajar, jadi kan nggak tahu nih memulai dari mana. Benar. Akhirnya nanya sini dan pihak dinas terkait ataupun orang-orang yang sudah punya usaha bagaimana sih sebenarnya mengurus untuk perizinannya. Akhirnya mulai ngurus PRT dulu, ternyata ini kurang tepat, harus ngurus NIB dulu. Banyak ya. Iya banyak ternyata ya. harus dilengkapi pada saat itu, dan pastinya di setiap urusan itu ada tantangan-tantangan sendirinya. Misalnya urusan PRT harus ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu baru ngurus NIB-nya. Jadi semuanya itu berkesinambungan semuanya. Kalau udah ngurus satu pasti bisa semua yang selanjutnya gitu. Gitu ya. Jadi memang panjang ya rentetannya. Iya, ya. panjang. Tapi ya harus dimulai. Iya, harus dimulai. Tapi harus... sebelum legalitas itu, legalitas itu ini berarti udah dibuka. Udah mulai produksi atau gimana sih? Oh, kalau awal-awal terlebih dahulu tidak seperti ini, Mbak. Masih kalau kita pernah lihat makanan yang biasanya di kemasan plastik yang biasa, yang kalau kita lihat biasanya udah kelihatan isi dalamnya gitu kan. Plastik klip gitu ya. Ya, plastik yang ini tuh warna putih, pokoknya kita kelihatan. Itu proses awalnya ketika membuka usaha ini kan. Nah, ketika awal itu pasti ada tantangan sendiri kan, ketika kita mau membuka lagi untuk ke kerjasama ke retail itu mereka mau pastinya dengan kemasan yang lebih modern, lebih bagus lagi. Akhirnya di sini kan kita buat sampai sekarang udah seperti ini, udah bagus seperti aluminium foil modern ini. Udah banyak juga yang tahu ya. Ini dia toko oleh-oleh udah ada nih produknya ini. Iya, alhamdulillah kalau di Bengkulu udah hampir kurang lebih 15 toko yang kerjasama dengan kita. Akhirnya teman-teman tidak usah ragu lagi kalau mau beli kerupuk kita Kaur, sudah tersedia nih di toko oleh yang ada di Bengkulu, baik itu toko bakery ataupun toko-toko yang memang besar yang ada di Bengkulu bisa ditemui, ada kok. Ada, pastinya Pasti, ya. Betul. Nah ini waktu buat di awal-awal itu ini memang Abang memang belajarin dulu kah atau gimana? Iya, benar, saya pelajari terlebih dahulu. Pada saat itu saya masih kuliah dan background saya background pendidikan. Tidak ada background yang memang di bidang kuliner pada saat itu. Tapi saya percaya dan yakin bahwasanya ketika kita mencoba pasti akan ada hasilnya. Daripada kita tidak pernah mencoba
tapi pasti akan jadi sebuah angan-angan. Akhirnya saya berpikir, pada saat itu saya masih ngekos ya, masih anak kosan. Ya semuanya dengan masih seadanya, saya memulainya, membeli bahannya, produknya, dan produksinya pada saat itu masih sendiri. Ya dengan dibantu teman-teman saya punya anak, saya kosan nih, teman saya kiri kanan anak kaur juga. Jadi mereka gitu. sepaham lah, maksudnya ini Ya sama ternyata jadi ya? enggak, mereka bantu saya gitu kan. Gitu. Bagaimana cara produksinya, bagaimana cara menemukan takarannya, dan itu pun belum berhasil. Ada beberapa kali percobaan yang gagal. Percobaan pertama ya gagal kan, karena kita nggak tahu pada saat itu, belum punya mentor dan belum punya mau nanya sama siapa kan. Cuman kita belajar dari teknologi seperti YouTube kan, seperti Instagram, lihat misalkan olahan yang lain memang berdasar dasar kerupuk seperti itu. Akhirnya saya coba praktekkan kan, percobaan gagal. Untuk bangkit dari percobaan pertama ke percobaan kedua, ketiga itu butuh proses ternyata. Karena kenapa? Ada di mana kita menemukan titik kebingungan. Apa sih yang kira-kira yang salahnya ataupun yang kurangnya? Karena kita nggak punya background yang bidang masak itu tadi kan. Tapi sama proses belajar gitu kan, kita lihat di YouTube dan nanya-nanya sama orang yang punya hampir sama produk olahannya, nanya sih apa sih biasanya kalau untuk misalkan kerupuk ya, mengembangkan kerupuknya kan, terus apalagi misalkan bahan-bahan buatnya gurih itu bagaimana kan, itu tuh kan masih perlu pelajari semua. Bahkan sampai sekarang kami juga masih tetap mau berinovasi terus dan tetap riset ataupun mengevaluasi dari produk kami ini, sehingga ketika masyarakat ataupun pelanggan kami menikmati kerupuk ini, mereka merasakan rasa renyahnya ataupun gurihnya. Maka dari awal pada saat itu ya bingung gimana caranya. Percobaan satu gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga pada saat itu bahkan dia gagal hampir 4-5 kali itu berhasilnya. Panjang ya karena ya memulai dengan tidak ada mentor dan belajar dengan sendiri atau tidak itu lebih menguras tenaga gitu kan. Dari nol. Iya, gitu mulai ya? dari nol gitu. Dengan modal keyakinan sih, insyaallah bisa berhasil kan. Belum yakin. Dan bagusnya ini yang bisa dicontoh juga nih dengan pemirsa Opini, tidak menyerahnya itu sampai 5 kali percobaan baru Iya, ya. betul. Dan bahkan sampai saat ini juga terus belajar untuk berinovasi. Iya, betul. Itu ketika banyak nih percobaan, ketika gagal itu apa yang dilakukan? Kan gagal nih produknya. Gimana, siapa yang nyantapnya atau langsung enggak dong. Kita tes terlebih dahulu kawan-kawan kosan gitu kan pada gitu. saat itu. Jadi punya banyak nih kawan-kawan kosan, kawan-kawan pertemuan kuliahan gitu kan, sanak saudara ataupun yang ada di Kota Bengkulu kan. Kita tes terlebih dahulu, 1 atau 2 orang terlebih dahulu. Kalau mereka udah memberikan komentar ataupun respon mengenai dengan tahapan yang pertama, ya udah berarti udah kelihatan. Nggak usah lagi dengan banyak orang kan. Dari 3 sampai 5 orang aja dari kelihatan. Oh, ini kurangnya ini. Oh, ini misalkan kurang gurih, kurang renyah kan. Oh, berarti di pas adonannya pas dikasih telur sih atau dikasih apa gitu pokoknya kan. Jadi situ sebuah pembelajaran juga bagi kami. Oh, ternyata ini harus ada tambahan-tambahannya gitu kan. Biar menemukan takaran yang pasnya itu. Ya, kalau kita bisnis yang memang memproduksi sendiri ya owner maksudnya kan. Kalau banyak kan sih bisnis yang ada namanya distributor. Jadi mereka tinggal menjual saja produk orang lain tanpa memikirkan bagaimana proses produksinya. Keren ya. Kalau semangatnya sih yang harus benar-benar dicontoh itu, karena 5 kali loh. Dan gak nyerah. Setelah 5 kali itu baru akhirnya bisa dijual gitu dengan sebelum ini ya. Ya. Baru bisa dijual gitu. Iya, baru bisa dijual, dan itu pun masih belum berani untuk di publik, masih tes lagi nih sama kawan-kawan terdekat terlebih dahulu. Kalau ini kan udah publik dan semua misalnya dari wilayah provinsi yang lain mereka bisa langsung menikmati kan. Nah, kalau awal-awal dulu masih sekitaran ya teman kuliah, teman organisasi, keluarga gitu kan, pokoknya di lingkungan terdekat terlebih dahulu, misalkan satu daerah, biar mereka merasakan gimana terlebih dahulu. Dan sekarang ya kita nggak mikirkan lagi dari daerah yang mana, pokoknya bebas, bahkan udah mau ke luar negeri kita kirimkan gitu kan. Oh ya, sekarang udah sampai luar negeri? Iya, kemarin barusan ikut pameran ke luar negeri sih. Gimana tuh ceritanya tuh Bang? Luar biasa sampai ke luar negeri loh. Iya, kemarin ini karena jeli tadi ya, karena jeli melirik peluang bisnis nih tadi nih. Dan terus semangatnya itu tidak menyerahnya itu. Ya, betul. Dikatakan jeli, ya memang kadang tuh memang jiwa pengusaha tuh harus seperti itu, lihat peluang kan, dan pantang menyerah dan lihat prospek ke depan.
terus keberanian juga, dan apa ya, selalu berusaha. Walaupun pada saat proses ini seperti naik tangga ya, butuh satu langkah demi langkah, dua langkah, Step dan by step ya. iya, step by step yang harus saya tempuh kan. Tidak mesti saya langsung ke luar negeri misalkan. Ada tahapan-tahapan seperti kalau kita menggambar itu ada titik-titik yang harus kita lakukan, dan titik-titik itulah kita harus hubungkan jadi sebuah garis. Nah, hingga sampai saat itu kan akhirnya produk kami yang awalnya hanya produk desa atau produk rumahan Sekarang tidak bisa dicicipi oleh orang-orang luar negeri. Pada saat itu di Malaysia, Nah, ikut pameran bagaimana di Malaysia. ceritanya itu di Malaysia, nanti kita sambung lagi ya Bang ya. Sekarang Siap, kita jeda siap. dulu. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.